Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan semuanya, hari ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan Woka Premium gitu ya. Tentunya aplikasi CBT berbasis web berbayar, karena premium jadi berbayar gitu ya. Menurut saya insya Allah ini aplikasi yang cukup bagus untuk jumlah siswa yang cukup banyak gitu, karena di sini berdasarkan pengalaman saya ada sekitar ya 300-400 siswa lancar lah ya, sekali ujian gitu. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan reviewnya Woka Premium seperti apa gitu, dan saya sudah mendeskripsikan kira-kira alatnya apa aja gitu. Nah, sekarang saya coba untuk berbagi mengenai bagaimana cara menjalankan CBT Woka yang cara menjalankan CBT Woka versi VHD gitu ya. Di sini tentunya teman-teman yang sudah memiliki VHD-nya bisa dijalankan di VirtualBox-nya ya. Nah, di sini saya akan menjalankan di VirtualBox-nya. Nanti yang pertama bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara upload soalnya, dan bagaimana cara setting ujiannya. Oke, yang pertama tentunya sudah disetting di VirtualBox-nya ya. Nanti kapan-kapan saya akan berbagi bagaimana cara men-setting di VirtualBox. Nah, sekarang cara mengoperasikan saja dulu. Oke, kalau udah masuk di sini kita mulai saja. Klik mulainya. Terus kita tunggu. Nah, di sini teman-teman dapat melihat SO-nya. Oke, di sini kita masukkan passwordnya ya. Tentunya password ini yang sudah diberikan oleh tim Woka sendiri. Oke, sambil menunggu sampai loading server ini selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini dapat diketahui bahwa Woka ini adalah versi yang 2.8, menggunakan operasi sistemnya adalah Linux, menggunakan web servernya adalah Nginx atau Nging gitu. Untuk versi PHP-nya adalah versi 7.2. Database-nya menggunakan MariaDB 10. Nah, di sini yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah IP server. Nah, IP server ini yang digunakan untuk nantinya dipanggil oleh siswa gitu ya. Oke, kalau sudah sampai di sini berarti server sudah berjalan, tinggal kita bagaimana memanggil dan membuat tesnya. Ya. Untuk melihatnya kita bisa buka browsernya Chrome. Nah, di sini 192.168.0.100 ya. Nah, di sini sudah ada tampilannya untuk siswa gitu ya. Tampilan untuk siswanya adalah seperti ini. Nah, dari sini perlu diketahui saudara teman-teman semua bahwa username ini adalah username siswa, password siswa, dan kode ujian. Kode ujian yang nantinya kita akan setting. Oke, ini dari sisi siswa ya. Nah, bagaimana dari sisi adminnya gitu ya, untuk upload soalnya seperti apa. Jadi urut-urutannya nanti teman-teman adalah sebelum upload soal kita harus setting dulu kode ujiannya dan nama ujiannya ya. Nah, di sini yang paling mudah adalah bagaimana kita bisa setting melalui Excel, setting ujiannya ya melalui Microsoft Excel, terus kemudian untuk soalnya dari Microsoft Word gitu ya. Nah, di sini untuk Microsoft Excel-nya sendiri cukup mudah ya. Nanti di sini bisa saya jelaskan sedikit bahwa fungsi ini nanti yang akan kita upload di server yang nanti dijalankan di servernya itu. Nah, di sini ada servernya, kodenya yang nanti kita untuk konfigurasi antara Excel sama dengan webnya ya. Maaf, antara Excel dengan servernya. Jadi di sini kode servernya adalah 192.168.0. Ini adalah IP dari servernya kita masukkan. Terus kemudian kode tesnya apa? Di sini adalah kode tesnya pas bahasa Indonesia gitu ya. Terus
nama tesnya apa, status, tanggal ujiannya, waktu tesnya, alokasinya, jumlah soalnya berapa, yang harus dikerjakan berapa. Nah, di sini ada soal acak. Nah, soalnya dapat diacak apa enggak? Nah, bisa nih, soalnya bisa diacak ya. Kalau misalnya soal diacak diberikan angka 1, kalau misalnya di sini opsinya mau diacak juga di angka 1. Karena di sini kenapa saya isikan 0? Karena nanti untuk memudahkan bagaimana kita bisa cek soal itu benar atau salah. Itu kadang sering kalau misalnya guru, Bapak Ibu guru yang ketik soal itu kadang masih ada yang salah, kadang option yang nggak lengkap dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan ditandai 0 ini kita bisa mengurutkan, ternyata yang salah adalah nomor sekian gitu ya. Terus kemudian di sini ada kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini yang nantinya akan diupload di server. Terus yang paling penting adalah kode key-nya ini. Nah, kode key ini adalah kode untuk konfigurasi dengan servernya. Kalau kodenya nggak sama dengan server pasti akan ditolak gitu. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana kode key-nya ini, nah di sini perlu teman-teman lakukan adalah login di WP adminnya. Nah, WP adminnya gimana? Nah, di belakang sini tinggal dikasih tanda slash, terus ada buka premiumnya, enter. Nah, di sini teman-teman bisa masuk login username dan passwordnya sesuai dengan yang diberikan oleh Woka. Di sini admin, terus kemudian passwordnya. Oke, nah di sini adalah login WP adminnya ya. Nah, di sini ada post, ada media dan seterusnya. Nah, di sini adalah pengaturan tes. Nah, yang paling penting dari pengaturan tes ini adalah ya ini Excel key-nya. Excel key yang di sini harus sama dengan yang ada di Excel ini. Kalau tidak sama, kalau disimpan pasti dia nggak mau, akan ditolak gitu. Oke, terus kemudian waktunya Indonesia Barat, tergantung waktu dari teman-teman. Kalau misalnya ada di daerah timur berarti waktu Indonesia Timur gitu kan. Nah, di sini ada berikutnya lagi adalah sembunyikan pilihan mapel, memilih mapel. Nah, di sini sesuai dengan tanggal ya. Jadi misalnya tanggal ini ujian, berarti yang muncul di tanggal ini aja gitu. Nah, kalau ini diklik, misalnya tanggal yang kemarin nggak bisa, nggak kelihatan gitu. Nah, terus kemudian yang di sini tampilkan semua mapel. Kalau misalnya semua mapel ditampilkan walaupun tidak sesuai, misalnya ternyata ujiannya kemarin, hari ini masih bisa ditampilkan. Nah, ini di checklist. Nah, di sini adalah tampilkan nilai siswa. Jika nilai siswa mau ditampilkan berarti ini di checklist. Kalau misalnya nggak ditampilkan karena misalnya untuk ulangan akhir semester atau mungkin akhir tahun, bisa di uncheck ya. Terus wajib reset ketika siswa logout dan lain-lain. Ini menurut saya nanti bisa aja di checklist, disesuaikan aja kebutuhan ya. Nah, ini siswa boleh logout setelah selesai dan lain-lain. Terus kemudian di sini adalah markuinya yang tulisan berjalan itu. Ini ada toleransinya, ini sekosongin saja. Terus yang berikutnya yang paling penting juga adalah di sini metode penyimpanan jawaban real time. Ini jawaban langsung disimpan di server ketika siswa itu klik jawaban A, B, C, D atau E. Ini langsung disimpan di server. Nah, kalau misalnya perform ini adalah, jadi beban untuk mengurangi beban server ini ketika siswa menjawab pilihan A, B, C ini akan tersimpan di koki kliennya. Ketika nanti sudah selesai, ada tombol selesai, baru dikirim ke server. Nah, itu ya. Silakan nanti disesuaikan saja dengan kemampuan server masing-masing. Oke, kalau sudah sesuai baru disimpan. Nah, oke, disimpan. Nah, baru berikutnya adalah setting di sini. Nah, di Excel-nya setelah sesuai dengan misalnya kode tesnya sudah sesuai, namanya sudah sesuai, tanggal dan seterusnya, baru disimpan. Gitu. Kalau sudah berhasil berarti di sini ada tes berhasil disimpan. Oke ya. Di sini adalah pas bahasa Indonesia. Kalau sudah di oke saja. Gitu.
Oke, bagaimana cara mengetahuinya ini sudah masuk belum? Nah, kita bisa lihat di sini, database test. Nah, tadi pas bahasa Indonesia ya. Kita mulainya dari jam 8 tanggal sekian. Nah, ini sudah masuk tesnya. Nah, untuk soalnya gimana? Nah, untuk soalnya adalah next step berikutnya. Nah, setelah di sini Excelnya sudah di upload, database-nya sudah upload, kemudian adalah soalnya. Oke, untuk soalnya di sini soalnya berbentuk Word. Nah, berbentuk Word seperti ini. Ini ekstensinya adalah DOCM XML yang biasanya digunakan untuk upload di blog. Nah, kebetulan kita menggunakan WordPress, jadi ini dapat diupload ke CBT. Kita konfigurasikan dengan CBT gitu ya. Yang paling penting adalah di sini. Nah, title-nya ini. Title di sini harus sama dengan yang ada di Excel. Nah, di sini title-nya harus sama. Nah, paling gampang ini copy aja. Di copy terus kemudian dipaste di sini di title post. Ini harus sama persis, nggak boleh beda. Kalau beda di sini nggak bakalan muncul gitu ya. Nah, langkah berikutnya apa? Yang jelas di sini template-nya harus sama persis. Di sini harus ada title-nya, terus kemudian di sini bentuknya adalah tabel ya. Jadi baris pertama itu adalah nomor soal, terus kemudian ada soal di kolom kedua. Ini kolom pertama adalah nomor soal, kolom kedua adalah soal. Terus yang berikutnya di bawahnya di sini jangan salah. Option A, B, C, D-nya adalah di kolom nomor 2 gitu, kolom nomor 2. Terus kemudian ada kolom nomor 3, ini adalah jawabannya. Nah, di sini A, B, C, D, E nggak boleh berkurang, harus sama persis. Walaupun misalnya untuk ujian anak SMP E-nya tetap, tapi dikosongin saja gitu, dikosongin saja. Nah, ini sampai 50 harus sama persis gitu, harus sama persis, tidak boleh ada yang kurang, atau bahkan misalnya di sini E-nya di sini atau D-nya di sini, nanti pasti akan terjadi error atau soal tidak sesuai gitu ya. Nah, setelah selesai di setting di sini sesuai dengan template, langkah berikutnya adalah bagaimana cara upload di servernya gitu ya. Cara upload di servernya adalah dengan cara manage account dulu. Nah, kita harus daftarkan account yang ada di sini. Kebetulan di sini masih kosong. Nah, cara daftarnya gimana? Nah, kita pilih new nih. Nah, di sini awal saya ulangi, di sini pilih manage account, terus kemudian pilih new. Nah, di sini pilih WordPress. Oke, terus kemudian next. Nah, di sini diganti sesuai dengan IP servernya. Jadi saya kopikan dari IP servernya yang depan sini. Nah, oke, kita kopikan di sini. Nah, jangan sampai salah ya, http://garis miringnya 2 kali 192.168.0/xmlrpc.php. Ini wajib, nggak boleh salah. Nah, username-nya di sini harus sesuai dengan username yang diberikan oleh tim Woka. Oke ya, di sini. Jangan lupa di checklist di sini ya. Kalau salah pasti nanti akan ada keterangan. Account registrasi successful. Berarti ini di sini registrasinya sudah benar, kita oke. Nah, kalau sudah benar akan ada keterangan checklist warna hijau seperti ini. Oke ya. Kalau sudah di close, kemudian tinggal di publish di sini. Publish ya. Di publish, kita coba publish. Tunggu sebentar, nanti ada keterangan. Nah, di sini keterangannya adalah this post was published. Nah, di sini berarti sudah dipublish di server gitu ya, jam sekian, tanggal sekian.
Oke, nah kita cek di servernya, ceknya bagaimana? Nah, ceknya di sini bisa di post. Kita cek di adminnya, di sini di postnya di jihad. Nah, di sini berarti sudah masuk. Sudah masuk ya, di sini soalnya sudah masuk. Tinggal kita cek sebagai siswa atau kita sebagai usernya yang mau ujian ya. Kita tab berikutnya. Di sini tadi 192.168.0.200. Oke, kodenya sudah ada ya. Kodenya sudah ada. Nah, di sini user dan passwordnya. Langkah berikutnya setelah soal dan lain-lain baru peserta. Pesertanya siapa gitu ya. Pesertanya di sini saya anggap saya coba-coba dulu gitu ya. Saya coba-coba dulu. Coba-coba di sini misalnya saya untuk ngetes soal gitu. Username-nya apa? x123, namanya passwordnya 123 dan seterusnya. Nah, di sini kalau sudah nama siswa, ini ada NIS, username, namanya siapa, passwordnya apa dan seterusnya diisi. Di sini yang perlu diperhatikan adalah username dan password dan NIS-nya ini harus ada. Ya, harus komplit. Jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah baru di save. Nah, data siswa berhasil disimpan. Nah, kalau sudah berhasil disimpan, tinggal kita login di sebagai siswa. Tadi apa tadi ya? X123 username-nya adalah X123. Passwordnya adalah 123. Coba kita login. Nah, di sini adalah keterangannya. Tadi apa yang kita setting dari Excel tadi akan muncul di konfirmasi tes ini. Nah, kalau misalnya ada jamnya nggak sesuai atau jamnya belum mulai, di sini akan ada tanda warna hitam bukan merah, gitu ya, bukan merah, jadi warnanya hitam. Nah, coba kita mulai. Nah, di sini adalah soal nomor 1. Di sini ya. Ini adalah lembar jawab siswa. Jadi di sini ada sisa waktu, dia waktunya kan tadi 2 jam, waktunya akan dihitung mundur. Nah, di sini adalah untuk membesarkan, mengecilkan dari posisi soal itu. Tuh. Gitu ya. Terus kemudian di sini ada daftar soal yang sudah dikerjakan berapa. Tadi ada 50 soalnya. Jadi di sini ada 50 soal. Nah, untuk ceknya adalah kita cek nih satu-satu apakah sudah benar semuanya dari soalnya, terus kemudian ABC-nya. Gitu ya. Kalau ada yang salah gimana? Ada yang salah langsung aja nanti bisa langsung diedit di sini. Nah, di sini. Ini bisa langsung diedit, langsung dipublish. Gitu. Langsung bisa real time. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pas waktu ujian ada ternyata ada soal nomor sekian yang salah gitu, mau direvisi, ya udah direvisi, tinggal direvisi di sini saja, direvisi di Word-nya, terus kemudian dipublish gitu. Terus nanti siswa suruh refresh di sini. Oke ya. Nah, tinggal di checklist jawabnya berapa, jawab berapa. Nah, kita coba untuk mengisi ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, kalau sudah terjawab di sini pasti ada tandanya warna biru. Hitam, maaf. Warna hitam ini berarti sudah kejawab. Ini saya langsung aja ya, cepat untuk demo aja. Kira-kira seperti apa? Apakah sudah selesai menjawab soal? Nah, sudah selesai. Ada 50 soal kita jawab. Nah, baru dikumpulkan jawaban. Nah, Anda masih ragu-ragu atau belum mengisi? Kalau misalnya silahkan tinjau lagi jawaban Anda. Ya, berarti masih ada yang belum diisi kemungkinan ya. Nah, ini belum diisi nih. Nomor 1 tuh belum diisi kan? Jadi, kalau misalnya ada soal yang belum kejawab semuanya, pasti akan ada peringatan seperti itu. Harus diisi semuanya. 1 A misalnya. Masih adakah?
Insya Allah sudah semuanya kita taruh di akhir, terus kemudian kumpulkan jawaban. Nah, ada keterangan konfirmasi tes. Jadi kalau misalnya sudah selesai, anak-anak tinggal diklik di checklist di sini ya, kemudian selesai. Nah, di sini kita bisa melihat nilainya berapa, kita tinggal klik. Kalau misalnya ini nilai 22, kalau tadi misalnya dari sisi pengaturan tesnya di sini ditampilkan nilai ya. Kalau ditampilkan nilai berarti nanti di siswa akan tampil nilai seperti ini gitu. Kalau misalnya nilai mau diolah dulu gitu ya, nah ini berarti jangan ditampilkan. Oke ya. Nah, ini di logout nih kalau dari si siswanya sudah selesai, jadi siswa kalau mau ujian lagi pasti nggak bisa. Terus selanjutnya bagaimana untuk menarik hasilnya? Nah, hasilnya tinggal diklik di sini di hasil, di sheet hasil, kemudian di refresh. Nah, di sini nilainya 22. Nah, di sini ada analisis jawabannya. Oke, itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.